Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita hari ini, Jumat 18 November tahun 2022. Sungguh, ini adalah sebuah anugerah yang harus kita bisa jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti akan menolong, bahkan akan memberkati kita, sama seperti Dia telah menolong dan memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Baiklah, puji Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 9 hari bersama Amos sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ketiga, maka kita akan membaca kitab Amos pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Judul renungan kita hari ini, dikenal maka dihukum. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Sidang jemaat Tuhan, sepintas kalau kita membaca Amos pasal 3 ayat kedua ini, hanya kamu yang kukenal, kita pasti akan bertanya-tanya. Setelah Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah umat pilihannya, kalimat selanjutnya, aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Apa maksudnya? Seringkali kita berpikir bahwa jika Tuhan mengasihi dan memilih kita, Ia akan menuruti semua keinginan kita, melancarkan usaha dan bisnis kita, dan membebaskan kita dari situasi-situasi sulit serta masalah. Tidak berarti Bapa yang baik dan mengasihi anaknya menuruti semua keinginan anaknya atau memanjakannya. Betul bukan? Jika si anak melakukan kesalahan yang sangat fatal, maka si Bapa pasti akan menegur. Bahkan jika diperlukan, si Bapa harus memukulnya. Itu sebabnya kitab Amsal berkata, jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau akan memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Dan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Amsal pasal 13 ayat 24. Begitu pula dengan Tuhan. Jika Dia menegur kita dengan keras, bukan berarti Ia tidak mengasihi kita. Justru itu merupakan bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita sebagai umat pilihannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Ibrani pasal 12 ayat ke-6 dan 8. Melalui nabi-nabinya, Tuhan berkali-kali memperingatkan bangsa Israel agar mereka bertobat dan kembali ke jalannya. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati. Di tengah kemerosotan moral bangsa Israel inilah Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya dengan mengutus Amos, seorang yang takut akan Tuhan, untuk menegur dan memperingatkan mereka. Inilah bukti bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka sebagai umat pilihan. Sidang jemaat Tuhan, yang menjadi pertanyaannya dalam perenungan kita pada pagi hari ini, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sangat dikenal oleh Bapa? Itu sebabnya jika kita ditegur dan dihajarnya, itu artinya Tuhan sangat mengasihi kita. Dia tidak mau kita menyia-nyiakan pengorbanannya di atas kayu salib. Tuhan sangat mengasihi kita. Bagaimana dengan kondisi hidupmu saat ini? Mungkinkah terlalu sulit yang engkau hadapi? Percayalah, jika itu diizinkannya untuk kita lewati, itu artinya Dia mengasihi kita. Dia mau kita menjadi orang-orang yang kuat. Dia mau kita menjadi orang-orang yang tegar, karena kita dipersiapkan untuk hidup bersamanya dalam kemuliaan kekalnya. Dia harus mempersiapkan kita dengan baik. Sidang jemaat Tuhan, bersyukurlah dengan semua kondisi yang kau hadapi saat ini, karena sesungguhnya Tuhan memperhatikan setiap umat pilihannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita untuk tidak menyerah dengan segala kondisi kita, dan percaya Tuhan ada di sana untuk membentuk dan mempersiapkan kita bagi kemuliaan kekalnya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terlebih karena kita telah menyerahkan diri kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah dalam dirimu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, atau mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.